Oke, selamat sore teman-teman yang menonton atau sedang melihat video kami saat ini. Jadi saya di sini ditemani oleh dua teman saya yang kita semua akan melakukan sebuah diskusi yang bertema tentang warga negara yang baik. Jadi perkenalkan, teman saya yang pertama adalah Calvin, lalu teman saya yang kedua adalah Gilang. Halo. Ya, langsung saja ke pertanyaan kita yang pertama. Menurut Anda, menurut kalian berdua, definisi menjadi warga negara yang baik itu apa? Silahkan, Calvin. Ya, jadi sebelumnya saya memberitahu dulu ya, saya di sini mewakili kaum konservatif, di mana kaum kami ini lebih mengutamakan keteraturan, kenyamanan, dan kedamaian. Jadi kalau tadi pertanyaannya adalah definisi warga negara yang baik, bagi kami definisi warga negara yang baik itu adalah warga negara yang disiplin, yang mengikuti atau mematuhi segala peraturan dan norma yang berlaku. Seperti itu. Oke, jadi bagi kaum konservatif, warga negara yang baik itu adalah warga yang taat dengan peraturan gitu ya, Calvin. Yang tidak Ya, melanggar betul sekali. peraturan dan juga norma yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Oke, next ke Gilang. Baik, akan saya coba untuk sudut pandang yang berseberangan, yaitu kaum progresif ya. Kelompok kami lebih menginginkan yang namanya kemajuan, tantangan, dan inovasi. Menjadi warga negara yang baik ialah yang menguasai ilmu pengetahuan yang berasal dari konsep dan teori multidisiplin. Mempraktikkan nilai-nilai yang menerapkan keterampilan yang mereka butuhkan untuk berpartisipasi dalam kegiatan negara, kegiatan memajukan negara contohnya. Contohnya gemar mengikuti olimpiade, tidak pernah bolos saat sekolah, dan menggunakan waktu untuk hal yang bermanfaat. Kurang lebih begitu dari kelompok kami. Oh, gitu ya. Berarti bagi kaum progresif menjadi warga negara yang baik itu adalah ketika dia bisa seperti contohnya tadi mewakili negara untuk Mengikuti olimpiade. berkembang dalam bidang prestasi atau olahraga seperti itu ya. Benar. Ya, dan menarik sekali dari dua teman kita ini yang kebetulan menyajikan sudut pandang yang berbeda yaitu konservatif dan juga progresif. Namun di antara kedua perbedaan sudut pendapat ini tetap semuanya itu mengarah ke satu tujuan atau satu visi yaitu disiplin atau mengabdi pada negeri. Jadi definisi warga negara yang baik bagi mereka meskipun berbeda dari cara perlakuannya, tapi tujuannya mereka tetap sama. Oke, menarik sekali. Lalu pertanyaan berikutnya. Sikap dan karakter yang seperti apa yang harus dimiliki oleh warga negara yang baik? Silakan, Gilang. Oh, oke. Kaum kami, yaitu kaum progresif, menginginkan warga negara yang baik secara kritikal dan haus akan pengetahuan. Bukan hanya yang disiplin waktu dan kritis, tetapi juga yang mandiri atau otonom. Menunjukkan etos kerja yang tinggi, misalnya, warga negara yang baik adalah bisa menjadi diri sendiri yang mantap. Begitu. Oh, begitu. Oke. Jadi sikap dan karakter yang dimiliki harus yang berdedikasi gitu ya. Yang berorientasi pada individu. Ya, jadi kayak berdedikasi tentang pengembangan dirinya, tentang dirinya terhadap bangsa dan negara. Oke, next, Calvin. Ya, kalau dari kami kaum konservatif, mengingat kami lebih memegang teguh pada peraturan, jadi menurut kami karakter warga negara yang baik itu ya tentu saja yang menaati peraturan yang ada. Seperti contohnya yang mudah deh, mungkin di jalan raya gitu. Kita tuh seperti punya kewajiban untuk menaati peraturan lalu lintas. Kemudian tidak melakukan vandalisme, dan kalau di dunia maya kita lebih bersikap santun dalam bersosial media. Seperti itu, Ivan. Oh, gitu ya. Jadi kesimpulan dari dua sudut pandang ini, kalau bagi kaum konservatif tuh lebih mengutamakan aturan, kenyamanan, kedamaian, seperti itu. Dan untuk kaum yang progresif, dia lebih mengutamakan tentang kemajuan. Dia lebih suka dengan tantangan, inovasi-inovasi yang berkaitan dengan pengembangan diri yang bertujuan untuk
untuk pengabdian kepada negara, lebih seperti itu ya. Iya. Iya, oke. Langsung saja kita ke pertanyaan ketiga sekaligus pertanyaan terakhir kita. Menurut Anda, apakah di lingkungan Anda sudah terdapat contoh warga negara yang baik? Silakan, Calvin. Iya, kalau di lingkungan saya, di daerah saya, memang sebagian besar masih belum menjadi warga negara yang baik. Karena saya basicnya dari kaum konservatif, tentu saja banyak di lingkungan saya ini banyak yang masih melanggar peraturan-peraturan seperti prokes. Itu protokol kesehatan itu masih banyak yang tidak memakai masker, tidak menjaga jarak. Itu tidak hanya terjadi sekali dua kali, itu cukup sering terjadi di daerah saya. Kemudian kalau dalam lalu lintas ya masih banyak melanggar, tidak memakai helm, tidak membawa SIM dan STNK, sepeda motor yang tidak sesuai standar nasional, seperti itu, Ivan. Oh gitu ya. Jadi kaum konservatif nih lebih menyukai dan di lingkungan Anda ini masih belum terdapat banyak ya kaum konservatif. Iya, betul sekali. Masih banyak yang bandel gitu ya. Ya mungkin masih kesadaran konservatifnya itu masih kurang, Oh kesadaran iya, mentaati peraturannya. masih kurang ya. Oke, next langsung ke Gilang. Untuk sudut pandang dari kelompok progresif mungkin contohnya seperti ini, para tenaga kesehatan pada masa pandemi ini ya kan. Mereka dengan berani dan gigih dalam menangani pasien yang terkena virus COVID-19. Hal ini menunjukkan etos kerja yang tinggi dan sebagai bentuk pengabdian pada negara, tuh, memajukan negara. Lalu untuk contoh yang agak besar mungkin kita bisa melihat pada Maudy Ayunda ya kan. Selain menjadi artis yang multi talent, dia juga mempunyai gelar strata dan master dari kampus yang bergengsi di dunia. Itu pun juga nggak semua bisa dilakukan oleh orang-orang di Indonesia. Oh begitu ya. Jadi di lingkungan kalian masing-masing masih apa ya? Untuk contohnya ini untuk yang progresif itu masih contoh yang umum ya, contoh yang global dan di lingkungan masih belum banyak muncul. Lalu untuk yang di konservatif ini lingkungannya dia masih ini lebih ke arah tidak nyaman ya jika ada orang-orang yang tidak menaati peraturan bagi kaum konservatif ya tentunya karena mereka kan kaum-kaum atau kelompok yang harus disiplin, taat peraturan seperti itu. Dan di lingkungannya Calvin masih belum banyak juga sepertinya orang-orang yang seperti itu yang memiliki kesadaran akan menjadi warga negara yang baik ini. Ya, mungkin sampai di sini saja dulu diskusi kita berdua kali ini. Terima kasih kepada Calvin dan Gila yang sudah menyempatkan waktunya untuk menghadiri diskusi kami kali ini. Dan langsung saja kita akhiri Pak, langsung ending.